protein hewani bagi anak-anak kita. Masalah stunting masih menjadi salah satu tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah preventif dan intervensi untuk menekan angka stunting secara nasional. Pada Rabu, 9 Juli 2025, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, TP3S, tahun 2025. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya penanganan stunting sebagai isu strategis yang menyangkut masa depan generasi muda dan kemajuan daerah secara keseluruhan. Persoalan stunting tidak dapat dianggap remeh karena menyangkut masa depan generasi dan kemajuan daerah secara nasional, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa dua fokus utama Presiden dalam sektor kesehatan saat ini adalah penurunan angka stunting dan pengendalian TBC. Menurutnya, untuk menurunkan angka stunting dibutuhkan keterlibatan semua pihak secara serius, berkelanjutan, dan berbasis pada data yang akurat. Tim percepatan ini sangat lengkap, ada Forkopimda, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh pihak terkait. Ini menjadi modal penting dalam penanganan stunting, katanya. Bupati Tungari mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari EPPGBM, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, pada Februari 2025, tercatat 5 kecamatan yang nihil kasus stunting, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, dan Tabukan Selatan Tenggara. Namun, terdapat 5 kecamatan dengan jumlah kasus stunting tertinggi, yaitu Tahuna Timur 23 kasus, Tamako 18 kasus, Tabukan Tengah 17 kasus, Tabukan Selatan 11 kasus, Tabukan Utara 7 kasus. Selain itu, terdapat 3 kasus di Tatowareng, 2 kasus di kecamatan lain, dan 1 kasus di Nusa Tabukan. Total keseluruhan kasus yang tercatat di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 105 kasus. Melalui data ini kita mendapat gambaran konkret mengenai sebaran kasus stunting antar wilayah. Ini harus menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi yang lebih spesifik, ujarnya. Bupati menekankan bahwa keakuratan data menjadi landasan utama dalam menentukan keberhasilan program penanganan stunting. Siapa anaknya, di mana tinggalnya, apa permasalahan keluarganya semua harus jelas, pastikan data yang dilaporkan adalah data nyata penderita, bukan sekadar estimasi administratif, karena kesalahan data akan berakibat pada kesalahan intervensi, tegasnya. Ia juga menyoroti fenomena penurunan angka stunting yang tidak konsisten di beberapa daerah. Ada kabupaten yang tahun lalu banyak kasus, tiba-tiba jadi nol, lalu naik signifikan tahun berikutnya. Kita tidak ingin Kabupaten Sangihe seperti itu, kita harus fokus pada penanganan yang benar, bukan sekadar angka, jelasnya. Bupati Tungari menyampaikan arahan dari Menteri Kesehatan tentang 2 poin penting dalam pencegahan stunting. Ibu hamil tidak boleh anemia, jika tekanan darah rendah, harus segera diberikan suplemen penambah darah. Anak usia 0 hingga 6 bulan harus naik berat badannya, jika tidak naik, harus segera diberikan tambahan protein hewani seperti telur, ikan, ayam, atau daging merah. Jangan sampai setelah 6 bulan, anak-anak hanya diberi bubur tanpa kandungan protein hewani yang cukup, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam keluarga terhadap pola asuh dan pemberian makanan. Edukasi terhadap ibu dan keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Di akhir sambutannya, Bupati memberikan apresiasi kepada para akademisi yang tergabung dalam TP3S. Menurutnya, kontribusi akademisi sangat penting untuk memberikan pendekatan ilmiah dan riset dalam mendukung intervensi program yang lebih efektif. Kami percaya bahwa kontribusi pemikiran berbasis riset dan pendekatan ilmiah akan sangat membantu tim dalam meningkatkan kualitas program, ujarnya. Ia berharap sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, puskesmas, kecamatan, akademisi, hingga masyarakat desa akan memperkuat upaya bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.